Ya, beginilah. Gaptek. Oke. Jadi episode 1 hari ini kita temanya mau bicara cerita. Kita bercerita tentang ikhtiar mendapatkan buah hati. Jadi tentunya ya cerita tentang zaman-zaman dulu ya, kita flashback hampir 4 tahun lalu waktu kami berikhtiar untuk mendapatkan si kembar sekarang nih gitu. Ceritanya dari mana nih? Dari mana? Dari pertama kali kita ketemu. Aduh, panjang banget. Gitu. Tuh ada Mama Maya, ada siapa lagi? Mama Dan Maya. Hari ini spesial sekali. Juga. Hari ini spesial sekali. Sesuai tema nanti teman tamu, kita nyebutnya teman tamu kita hari ini di episode 1 spesial banget karena beliau ini yang memang nyambung banget sama temanya ya, berkompeten untuk bicara tentang tema hari ini karena beliau adalah yang sangat berjasa membantu merealisasikan, mewujudkan mimpi-mimpi kami, ya menjadi nyata. Sebentar lagi kita tunggu ya, ada Dokter Ivan sini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke. Kita kasih tahu dulu. Dokter Ivan ini sangat sulit ditangkap karena dia susah banget. Jadwal ketemunya buat orang-orang yang di Morula pasti udah tahu deh. Wah, Dokter Ivan tuh susah ketemunya karena jadwalnya pertama padat, kedua sering seminar ke luar negeri. Tapi enggak. Hikmah lain dari pandemik ini salah satunya adalah dia di rumah dan dikata akhirnya ketemu di sini. Bikin Dokter Ivan anteng. Jadi kalau mau nanya jadwal Dokter Ivan tuh, dok mau keluar negeri nggak gitu ya. Oke, kita cerita flashback sedikit ya dari sebenarnya udah sering saya cerita tapi nggak apa-apa kita cerita lagi. Mungkin ada beberapa cerita yang belum pernah kita cerita akan kita ceritain hari ini. Mulai program kita mulai ikhtiar tuh mulai program yang intens banget itu dari tahun ketiga ya. Tahun ketiga pernikahan. Karena itu saatnya mulai panik. Sebenarnya yang panik sih yang ini gitu. Gimana paniknya? Nanya bukan ini kayak itulah. Jadi gini, dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu santai-santainya kan karena kan kita moodnya pasti ya pengantin baru kan. Nah begitu tahun ketiga kok belum hamil nih, belum ada tanda-tanda. Sebetulnya tahun kedua juga udah nanya-nanya mulu nih. Kan kita dua-duanya memang suka. Jadi kami berdua nih memang dua-duanya suka anak kecil ya. Jadi aku di keluarga aku juga sampai dipanggilnya Inang walaupun bukan dari suku Batak, tapi karena aku tuh suka ngasuh ponakan-ponakan yang kecil-kecil. Mas Surya pun begitu. Nah, tapi akhirnya ternyata ujian yang kami dapat di pernikahan yang pertama adalah justru penantian panjang untuk buah hati. Gitu. Nah, jadinya nah itu mulailah di tahun ketiga kami mulai serius mencari dokter. Berpindah-pindah dokter sampai pokoknya 4 tahun tuh ya, 4 tahun pindah-pindah dokter. Total berapa? 8 dokter kali ya ada ya? 8 dokter. Malah yang dokter ke-7 gimana sayang ceritanya? Ini dokter ke-7 ini luar biasa deh, dia punya satu keyakinan kan metodenya dia yang bilang bahwa kalau ini tidak dibenahin, saya jamin tidak punya anak. Langsung saya kesel di situ, saya bilang udah, ayo kita ganti dokter aja. Dia bukan Tuhan, jadi kata-kata tidak mungkin itu tidak boleh keluar dari mulut manusia. Harusnya itu hanya milik Tuhan, karena Dia menentukan. Yes. Jadi kita akhirnya lepas dari dokter itu pindah ke Morula. Pindah ke Morula, ketemu Dokter Ivan. Sampailah kami bertemu dengan beliau ini. Aduh, itu terus terang kabur. Ini live,
Ini live jadi segala sesuatu bisa terjadi dengan spontan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Itu tadi barusan Abang lagi mengangkat piala papanya yang berat banget. Oke, kita lanjut. Jadi akhirnya bertemulah kami dengan Dr. Ivan sini. Sebentar, saya buka buku catatan. Pertama kali ketemu Dr. Ivan itu tanggal 24 Juni 2014. Si ada ya. Udah, terus aduh saya senang banget karena gini. Yang tadi Mas sudah cerita, dokter yang ketujuh dengan ya stylenya, ya masing-masing dokter punya style. Tapi terus terang aku pribadi pada waktu itu agak sedikit trauma karena ya itulah cara menyampaikan statementnya yang bikin apa ya, nggak bikin semangat. Sementara kan kami berdua nih pada saat itu kan statusnya apa istilahnya pejuang dua garis, pejuang buah hati yang kadang-kadang kita membutuhkan dokter itu nggak usah ngomong jagonya dulu deh, tapi minimal cara. Enggak, yang minimal cara penyampaian. Sama dia membuat kita memberikan kita harapan. Betul. Ayo semangat, positive thinking. Betul, itu nomor satu menurut aku untuk apa ya, menghadapi pasien seperti kami nih pada waktu itu. Udah, makanya begitu ketemu Dokter Ivan, Masya Allah senang banget karena tipikalnya tuh yang optimis banget, terus santai aja sih. Suara gitu kan? Santai aja sih, santai aja Sur, tenang aja. Santai aja Sur, gitu ya. Pokoknya kita berusaha. Kita coba untuk sekuat tenaga dan minta sama Tuhan. Gitu. Coba-coba mana sih orangnya ini yang diomongin? Sudah hadir nggak ya? Kita undang saja. Yeah! Bro. Santai aja sih. Di rumah juga kan? Di rumah juga loh. Akhirnya. Jalan ketangkep gue. Ini maksudnya apa nih, mau ikut-ikut nih? Asik. Loh, mengirit. Kamu aja bisa. Sebelumnya mana coba. Tunggu dulu. Di kamu deh aku. Aku udah kirim ke kamu. Mana? Aduh, tunggu dulu. Nih kita lagi mau ngomongin ada sesuatu nih. Oke, sebelum kita ngobrol ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jadi teman-teman, hari ini tuh hari ulang tahunnya Dokter Ivan. Yang ke-27 ya, Dok ya? 17 ya? 26. 26, oke. Diskon 1 dia nggak apa-apa. Uban nggak bisa selalu, bohong. Dok. Pokoknya aku ingat banget setiap ulang tahun tuh setelah aku kenal Dokter Ivan dan setelah ada hadir Tatiana Bima, aku cuma mohon satu, Dok, jangan pensiun buru-buru dulu. Aduh, tadi kita udah bocorin dikit, Dok. Jadi perkenalan awal. First impression kami dengan Dokter Ivan, betapa bahagianya kami setelah menjelajah berkelana dengan beberapa dokter. Alhamdulillah ketemu dokter yang cocok menurut kami ya, gitu. Jadi sesuai hari ini tuh kita mau sharing-sharing aja, Dok. Tahun berapa dulu, Sin? Ini aku tadi bocorin awal nih. 2014. Wih, 2014. 2014, 24 Juni. Kemudian, ya udah, ini harus diingetin dokter, kan pasiennya banyak banget. Jadi saya ingat kami banget sama kamu. Saya ingat banget kamu. Tiap gue bilang suruh begini, mikir. Nah, itu dia. Ini yang belum pernah mungkin aku cerita sama teman-teman ya. Jadi waktu pas pertama datang 2014 itu, tentunya Dokter Ivan sudah menjelaskan panjang lebar, mau program hamil ya, mau kapan, langsung ditanya gitu. Seneng banget ya, secara yang dokter sebelumnya tuh, Dok, terus terang, ya itu tadi aku agak sedikit trauma dan akhirnya agak kayak pesimis. Terus ada satu, aku boleh cerita ya detail ya, jadi waktu itu mengenai apa? Antibody. Kita cerita aja biar ini sekalian teman-teman tahu ya. Dokter sebelumnya itu
mendiagnosa ya, menganalisa bahwa antibodi itu berhubungan dengan infertilitas, Dok. Itu terus terang salah satu statement yang bikin aku down banget, dan aku dianggap waktu itu antibodinya tinggi. Terus inget banget waktu datang ke dokter Ivan dengan segala macam hasil periksa yang dokter sebelumnya, terus gini, ini kita perlu periksa lagi nggak, Dok? Nggak perlu, masih oke kok, ini masih akurat ya. Dalam hati, alhamdulillah nggak keluar duit lagi. Soalnya periksa-periksa di awal itu kan lumayan. Oke, itu satu. Terus kedua, waktu aku cerita soal si antibody itu, Masya Allah, itu statementnya dokter Ivan. Coba, Dok, bisa diulang lagi sedikit dong tentang antibody. Lupa Astaga. Maksudnya gak? Antibody itu berhubungan nggak sama infertilitas sebenarnya? Antibody itu memang ada macam-macam antibody, tapi yang banyak dikaitkan dengan infertilitas itu namanya antisperma antibody. Cuman memang antisperma antibody itu masih sangat kontroversial sekali, dan itu ya mungkin saya juga pernah nyampein dulu kalau ini mungkin teori yang mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu lah. Memang pada saat itu ada pendekatan bahwa ada proses rejeksi atau imun dari tubuh manusia terhadap individu yang lain. Tapi kalaupun ada seperti itu porsinya kecil sekali, sangat kecil sekali. Dan kalaupun katakanlah ada treatmentnya, ya memang kalau dengan teknologi reproduksi yang modern sekarang, kita kan ada teknologi yang namanya ICSI. ICSI itu intracytoplasmic sperm injection. Jadi spermanya itu ditusukin ke dalam telurnya. Dan itu kayaknya udah dari tahun pertama kali saya belajar IVF deh, kayaknya itu udah berubah paradigmanya. Itu tahun 99 akhir, tahun 2000 saya udah mulai bekerja sama IVF kan. Jadi di Australia dulu waktu saya sempat tinggal di sana, memang paradigma terhadap antisperma antibody itu udah ditinggalkan. Dan memang waktu saya pulang ke sini, konsep bahwa istri alergi sama suami itu masih nangkap gitu, karena mungkin gampang kalau ditangkap bahwa istrinya tuh alergi, ada yang keluar lah spermanya, inilah itu segala, ada yang nggak cocok, panas badannya segala macam. Yang menurut saya sih itu memang alergi kalau suaminya nggak bawa uang tuh. Itu alergi tuh. Itu cerita yang mungkin bisa. Untung istri saya nggak di rumah kayaknya, Sir. Tapi jadi kesimpulannya itu aku ingat banget statementnya dokter Ivan pada waktu itu ya. Nggak ada hubungan. Hah? Nggak ada hubungan gimana, Dok? Itu persis tadi. Jadi ada penelitian yang tahun berapa tadi tuh, Dok? Itu tidak terbukti. Itu dipatahkan lah. Dipatahkan, ibaratnya kata dokter Ivan pada waktu itu ya. Jadi maksudnya gimana, Dok? Yang nggak ada hubungan. Kamu bisa hamil, nggak ada hubungan itu antibody sama itu. Oh my God. Itu jadi memberikan kita harapan baru lah. Jadi setelah kemarin waktu yang sama dokter yang sebelumnya itu benar-benar dijatuhin, ibaratnya dibilang nggak mungkin kalau ini belum dibenahin, saya jamin tidak mungkin. Wah itu kita berdua tuh hancur sebetulnya. Waduh, harapan udah hancur. Tapi kayak remahan rengginang istilah anak sekarang. Kayak ini sagon, push mana-mana gitu. Jadi gitu, Dok. Aduh. Tapi ini loh, yang dirasakan itu sebenarnya bukan kalian aja loh. Karena banyak dari kita ya, yang dokter itu kan kita diajarkan yang namanya ada empati sama simpati. Kalau simpati itu kita kasihan sama orang, itu dokter juga nggak boleh. Tapi empati, kita harus bisa melihat dari sisi pasien itu seperti apa yang mereka rasakan. Dan itu memang nggak gampang, karena memang kita juga mesti tahu, ya kebetulan karena saya kan banyak terekspos dengan pasangan yang mengalami kesulitan, dan ya saya selalu taruh di meja saya itu ada tisu. Kenapa? Kalau si pasien menangis itu sudah biasa, jadi Bu, mau tisu Bu. Jadi itu bukan sesuatu yang karena saya ini, karena memang saya juga bisa merasakan apa yang mereka, tapi dalam mengambil keputusan, kita nggak boleh ikut dengan apa yang dirasakan secara emosional oleh pasien. Jadi pasien tuh gagal, nangis-nangis depan kita, sedih. Di mana kita nggak sedih, dokter? Rasanya saya tiap kali pulang ke rumah kalau pasien gagal terus saya
ih apa sih kok gini juga bisa gitu hamil saya bilang. Tapi itu simpati itu nggak boleh. Nah dalam hal ini memang kita juga dalam mengambil keputusan, dokter itu harus bisa analitik secara ya kalau saya ya melihat evidence based, dan bukannya saya tergila-gila sama evidence based, tapi memang ya kalau kita mau memberikan rekomendasi sama orang, kita lihat dulu scientific proofnya seperti apa. Dan ini kan di dunia banyak, sekarang kita tinggal lihat riset di internet juga, tinggal download semua juga udah ada, dan kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu loh dalam hal ini. Jadi kalau memang bicara tentang scientific ya kita mesti benar-benar lebih knowledgeable lah kalau dari sisi apa namanya ya sebagai klinisi gitu loh guys. Yes, betul. Itu pertama kali datang. Kemudian akhirnya dokter kemudian menjelaskan pada kami ada inseminasi, ada program hamil biasa ya kan, dengan dibantu beberapa vitamin gitu ya dok ya. Kemudian meningkat lagi insem dan bayi tabung. Sudah. Pertama inseminasi kan? Ya, nah di 2014 itu coba lihat catatan lagi, contek udah lupa juga nih. Di tahun berapa sih insem? Nah inseminasi kami tuh udah coba 2 kali teman-teman. Jadi sempat coba 2 kali. Terus gagal ya dok ya. Pertama gagal. Dan gemesnya sama dokter Ivan itu, setiap mau ditanya kepo, dok gagalnya apa, nggak pernah mau jawab. Heran deh. Dok, mau nanya dulu sebelumnya nih. Bener nggak sih salah satu yang bikin gagal itu makan pedas yang berlebihan? Bener nggak? Beda jalur bos. Beda jalur kan? Nah, dia tapi pedasnya keterlaluan. Tapi enggak, waktu pas yang program yang bayi tabung, nah nanti lanjut cerita. Nah jadi kamu tuh mau ngelarang makan pedas, lanjut dong. Bandel banget. Oke, jadi setelah inseminasi kedua itu, nah ini dia nih serunya. Saya dan Mas Surya itu kita sempat menghilang ya dok ya. Jadi sempat terlena lagi sama pekerjaan. Padahal setiap ketemu orang, kami berdua tuh suka ngasih tahu, oh kita lagi program nih di Morula, kita bilang gitu kan. Terus tapi sementara posisinya waktu itu kita lagi belum balik lagi ke situ. Sampai aku ingat banget beberapa 3 orang teman aku tuh selalu WA aku, Tin ditanyain dokter Ivan, mau kapan gitu ya. Akhirnya tahun 2015 akhir pas tahun baru, karena kakak kami juga nih Maya Lamusu ada di sini, dia yang paling bawel ya ke Maya. Mau kapan nih kalian? Kapan? Terus kami teringat setelah inseminasi masih ada satu teknik medis tertinggi yang masih bisa kita coba, yaitu IVF. Bayi tabung. Ya, bayi tabung. Jadilah tahun 2016 awal, ingat banget Maret, nah kalau ini nggak lupa, luar kepala. Maret akhir, hampir nggak jadi hampir nggak jadi karena aku masih show di Bandung. Ingat banget udah janjian sama dokter Ivan, seperti tadi di awal kita cerita, nangkep dokter Ivan kan agak-agak susah ya. Nangkep dokter Ivan apa nangkep Sintianya yang susah kayaknya. Kalau dari yang orang-orang bilang dokter Ivan gitu. Terus nah itu jadinya pada waktu itu pokoknya bela-belain deh kita sampai nggak nginep ya di Bandung, karena inget banget tanggal 30 Maret itu janjian ketemu sama dokter Ivan. Sudah itu bismillah, nggak pakai mikir-mikir, langsung dok kami mau mulai program bayi tabung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah 1 kali langsung jadi. Gitu. Sampai waktu itu bingung. Ingat nggak, Tin? Waktu itu kita masukin telur berapa ya? 1 apa 2? Gitu. 2. Dua-duanya jadi nih. Gitu. Itu alhamdulillah itu luar biasa banget rasanya. Rasanya enak banget. Aduh. Luar biasa. Aduh. Mungkin saya juga pengen di sini banyak teman-teman yang pastinya ngalamin apa
alami juga ya dok ya. Kemarin saya juga pas yang rilis single Tawakal itu kan kebetulan aku minta cerita tawakal dari teman-teman dan banyak banget tuh yang sampai 12 tahun, 15 tahun. Masya Allah jadi malu karena kami penantiannya 8 tahun, ternyata masih banyak yang lebih dari kami. Aku ingin bertanya, pada waktu itu kan pas yang aku akhirnya datang lagi setelah sempat menghilang, dokter kan sempat ngomel secara sayang ya, lu mau kapan? Karena waktu itu dokter concernnya ke jumlah sel telurnya. Nah, yang sekarang saya tanyakan, memang pengaruh banget ya dok untuk perempuan usia itu. Terus maksimal kita masih bisa berharap untuk usaha dengan IVF itu maksimal di usia berapa? Perempuan memang, ya artinya kalau bicara tentang ketidaksuburan kan kita udah tahu ya, kalau penyebabnya itu 50-50 lah, dari sisi perempuan sama sisi prianya itu sudah banyak diketahui. Cuman memang kalau udah masuk di usia 35, terjadi perubahan secara fisiologis di mana tubuh manusia, tubuh perempuan itu sudah mengalami suatu proses penurunan dari biological egg reserve-nya. Nah ini secara statistik memang ada usia-usia yang kita pakai sebagai usia milestone-nya. 30, 35, 38, 40, 42. Di mana pada perempuan yang berusia 38, chance untuk mempunyai kehamilan itu signifikan sekali berkurang. Baik itu dari waktu program itu alami. 37 ya dok ya? 37 waktu itu. Jadi memang salah satu yang membuat kita concern adalah di Morula nih, di Morula. Ya. Pasien yang pertama kali ngikut bayi tabung, itu durasi pernikahannya antara sekitar 6 sampai 7 tahun. Dan ini bukan karena ada yang tentu secara ekonomi, ada yang secara hati, tapi juga ada masalahnya dia tadi dokter shopping, ini keliling segala macam, yang akhirnya nggak ketemu di mana dia mesti mengikuti program tersebut. Dan yang juga krusial adalah banyak pasien yang harus mengalami operasi-operasi yang tidak diperlukan, sehingga tertunda lagi waktunya. Nah kalau memang operasi yang diperlukan pasti itu kan harus dioperasi, tapi banyak yang sebenarnya tidak perlu harus dioperasi tapi dioperasi. Kemudian yang lain adalah ini kerjaan yang kadang-kadang terlalu sibuk lah, ini itu segala macam, sehingga menunda. Nah ini yang mempunyai impact terhadap kualitas telur, bukan di kuantitasnya. Jadi kita sekarang bisa menilai berapa besar kira-kira cadangan telur wanita dengan tes darah yang namanya anti-Mullerian hormone. Itu tes darah yang biasa diperiksa kapan aja, nggak usah mens, kalau tinggal datang periksa darah. Sama yang kedua USG transvaginal untuk hitung berapa jumlah cadangan telur yang dimiliki untuk memperkirakan secara kuantitas masih bagus apa enggak. Nah ini hanya dari segi kuantitas, yang masalahnya adalah kita melihat secara statistik angka keberhasilan bayi tabung ini rata-rata ya di bawah 35 tahun itu berkisar sekitar 50-60%. 30 ini udah lebih bagus dari dulu ya. Jadi 50-56% itu udah cukup bagus. Kemudian pada usia 35 sampai 38 turun menjadi sekitar 35-40%. Nah, yang di atas dari 38, angka itu sudah signifikan berkurang dari mulai 28%, 18%, sampai kalau di atas 42%, less than 5% untuk bisa hamil. Jadi ini berkaitan dengan kualitas telur yang kita miliki. Tapi kalau kita kembali bahwa pada pasangan tuh datang ke klinik bayi tabung pada usia 41, ya tentu kita bukannya mengatakan tidak boleh program bayi tabung, ya boleh. Cuman artinya kita mesti secara terbuka dan clear ekspektasinya tuh apa. Karena resikonya lebih tinggi gitu mungkin dok? Resiko gagal terutama yang paling besar. Karena kan kita kan berbicara tentang ini emotional right ya. Kalian ngalamin sendirilah yang namanya program tuh stuntik, ini rasanya aduh telurnya bagus, gede, dapat embrio, deg-degan, begitu hari kelima bisa tanam apa enggak dan lain sebagainya kan. Itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah merupakan suatu strenuous pressure yang kepada pasangan itu ada yang survive, ada juga nggak survive proses tersebut gitu loh. Secara emosional ya.
Dan kita harus bisa menjelaskan itu bukan hanya sekedar, Bu, nih telurnya lihat, bayi tabung, dosis sekian, 3 hari lagi balik lah. Nggak bisa gitu. Itu kita sangat sangat penting banget untuk bisa spend waktu untuk komunikasi dengan pasien dan juga ya kebetulan kita alhamdulillah di Morula kan ada tim konselor, kemudian juga ada tim perawat yang memang mereka diedukasi untuk bisa memberikan support kepada pasien. Nggak bisa 100% lah, ini kan emotional stage-nya yang memang sangat fragile, yang sangat tentu membutuhkan support banyak. Jadi ada yang benar-benar udah selesai program, udah dok maaf ya kemarin ngomel-ngomel, nggak apa-apa, santai aja deh. Semua juga begitu saya bilang. Tapi itu tantangan kita sih memang. Oke. Itu termasuk pertanyaan yang banyak banget ditanya sama teman-teman di sini dok. Karena kan gitu banyak yang bilang, aduh usia saya udah segini. Jadi insya Allah dengan jawaban Dr. Ivan tadi kita dapat pencerahan ya. Bahwa mungkin ya kadang-kadang gini, ya kalau kami pada waktu itu kami selalu sharing gini dok. Pada masa itu ya terus terang, kita udah sampai di masa yang pasrah, bertawakal bahwa ya udah kita serahin sama Allah, kita nikmati hidup. Kalaupun sampai ditentukan berdua saja, kita akan syukur itu, nikmati. Tapi ternyata justru kuncinya di situ. Pada saat kita berpasrah, terus nothing tulus, kita pas ketemu dokter yang cocok juga kan, alhamdulillah, bismillah, itu menjadi jalan Allah memberikan jawaban atas doa-doa kami gitu dok. Iya, memang harus ada dua sisi sih kalau saya lihat ya. Memang dari sisi pasien itu apa nih? Sambil dokter Ivan bercerita lagi, silakan. Ini udah boleh Q&A, nanti kita bacain, dokter Ivan bisa jawab. Kan jadi, kalau aktor beda tuh kayaknya tuh ya. Lanjut dok. Dari sisi pasangan, memang itu penting secara emosional untuk bisa siapkan secara matang, baik itu ya tentu kita alhamdulillah di Indonesia ini kan yang namanya support secara religi itu lebih kuat. Dulu waktu saya di Australia itu kan banyak yang ya tentu kekuatan secara iman tuh nggak sebagus kita di sini gitu loh. Tapi ya itu yang sering menyebabkan kita ya tentu kepasrahan itu penting banget untuk kita persiapan selama program. Tapi kita di medis pun juga bukan ngandalin, oh ya kalau umur 38, ntar ginilah. Ada, kita sekarang udah lebih banyak sekali lagi teknologi yang bisa kita introduce ya. Kayak misalnya untuk telur ya, kita ada nggak teknologi untuk kita memperbaiki telur? Mungkin usia masih belum bisa kita perbaiki, tapi obat-obatan banyak bisa kita coba koreksi dengan tipe obat tertentu atau dengan teknologi di lab. Lab sekarang udah jauh berkembang, ada teknologi namanya time lapse, kita bisa lihat embrio itu berkembang tiap 15 menit, perkembangan seperti apa. Terus spermanya yang dulunya cuma 200 kali dilihat di bawah mikroskop, sekarang udah 6.000 kali. Jadi sperma yang rusak udah dibuang, nggak perlu lagi. Jadi kalau yang ada masalah misalnya kayak bentuk spermanya nggak bagus, itu bisa kita tangani dengan seperti itu. Dan pada wanita yang di atas 35 atau 38 itu kan tendensi untuk terjadinya telur yang nggak sehat, yang menyebabkan anak mempunyai kelainan itu lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa angka keguguran atau fail implantasi dari pasangan yang wanitanya usia di atas 38 itu predominantly datang dari kualitas telur. Dan kalau kita bisa cek telurnya itu bagus atau enggak, memang telur nggak bisa dicek bagus apa enggak. Tapi kalau udah dipertemukan dengan sperma. Maaf, emang satu-satunya yang sangat berpengaruh telur dari perempuannya aja. Kalau laki-lakinya? Belum. Sabar. Itu lagi nungguin si Surya di belakang. Giliran gue mana nih katanya. Jadi kalau dari perempuan itu memang kita bisa perbaiki, tapi kalau sebatas yang kita ketahui memang sangat nggak banyak opsinya. Tapi kalau bicara tentang udah jadi embrio, memang teknologi untuk pemilihan mana embrio yang bagus itu ada teknologi namanya PGTA sekarang atau pre-implantation genetic testing. Itu bisa ketahuan tuh mana yang normal, mana yang nggak normal. Dan normalnya bukan besar bentuknya aja. Kalau dulu kan kita transfer
kita nggak PGTA dulu namanya PGS ya, karena belum ada teknologi ini, tapi kita asumsikan bahwa embrionya itu sehat. Nah, berapa besar asumsinya? Kalau embrio bentuknya bagus, itu asumsi sehatnya sekitar 50%. Tapi kalau kita cek embrionya sebelum kita tanemin, kita udah tahu tuh embrionya normal, dan akurasinya sampai sekitar 97%. Dan ini yang membantu kita untuk perempuan yang di atas 38 akan lebih tinggi kemungkinannya untuk kehamilan per transfer gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu, misalnya ada 5 embrio nih, mana embrio bagus ya dok? Ya cap cip cup aja kita pilih, pokoknya bagus semua kan, 1, 2, 3. Tapi kalau kita biopsi mana yang bagus, kita tahu ini yang bagus, ya kita tanam ini. Arti efisiensi kita secara emosional juga jangan sampai tanam 1, 2, 3 udah patah semangat dulu, padahal sebenarnya yang bagus yang kelima nih gitu. Jadi ini yang memang bisa kita ini kan. Nah, pertanyaan mengenai pria, memang kita juga tahu bahwa pria pun juga mengalami namanya andropause. Tapi andropause itu memang tidak sesignifikan perempuan. Terutama kalau kita lihat dari jumlah sperma itu cukup panjang lifetime-nya. Tapi yang menjadi problem kita adalah kita masih bicara soal jumlah, sementara kualitas DNA itu banyak terpengaruh dengan quality of life kita. Dan selalu saya sampaikan kalau ada tanya, kalau pria gimana? The first important thing yang kita lihat adalah memang pria tersebut dia fit atau enggak. Yang kedua, apakah memang gaya hidupnya bagus apa enggak. Itu seperti kayak merokok, alkohol, kemudian tidur malam, segala macam. Itu satu hal yang mungkin selalu rutin saya tanyakan. Ini pas memang, ada yang nanya nih dok. Sylvia Herfiana, dokter suami saya perokok. Apakah itu dapat mempengaruhi keberhasilan IVF? Dan apakah harus berhenti merokok? Kalau tanya sama tukang warung, suruh beli rokok lagi. Kalau tanya sama dokter, pasti nggak boleh ngerokok lah. Tapi saya kasih jawaban ilmiahnya. Ada namanya DNA fragmentasi di sperma. Dan pada pria yang merokok, kadar nikotin itu dapat mempengaruhi peningkatan dari kerusakan DNA yang terjadi. Dan ini mempunyai imbas terhadap kemampuan fertilisasi dari embrionya dan juga kemampuan embrio itu untuk bisa berkembang. Itu pada pria. Pada perempuan, rokok itu pengaruh kepada oosit yang bisa pengaruh kepada selaput rahim yang akhirnya nanti bisa pengaruh terhadap perkembangan janin di dalam rahim. Jadi rokok itu suatu behavior yang nggak sehat lah dalam hal ini. Tapi kalau tanya tentang anjuran, yang pasti saya akan bilang kalau memang kita bicara bisa berhenti ya berhenti, itu yang paling ideal. Oke. Nah ini dok. Ini nih. Kalau memiliki miom, apakah bisa menghalangi kemungkinan hamil dok? Cie. Sombong banget ya dok. Sombong. Tanya yang punya berapa miom ya. Oke, ini tadi aku di depan sempat bocorin. Hari ini tuh mungkin akan jadi spesial karena ada beberapa cerita yang belum sering kita ceritain gitu ya. Ini kali kedua. Mungkin ini bisa juga menginspirasi teman-teman yang di sini. Itu pertanyaannya tadi. Karena sebenarnya ya dok, bagaimana dok? Miom itu sebenarnya daging tumbuh yang jinak sih, dan 1 dari 4 wanita punya miom. Wanita Asia ya, wanita Kaukasia itu sedikit lebih rendah porsinya. Tetapi miom itu memang masih kontroversial sekali. Tapi kebanyakan dari penelitian ada dan pengalaman saya juga, kalau miom itu tidak mengganggu struktur dari selaput rahim, dan kita bisa melihat bahwa endometrium itu bisa diakses untuk penanaman embrio, saya tidak melihat keperluan kita untuk melakukan operasi. Tetapi kalau memang miom itu sudah mendesak rahim sehingga rongga rahimnya jadi belekuk-belekuk, atau sudah dicoba beberapa kali penanaman embrio tidak terjadi kehamilan, ya mungkin kita perlu melakukan operasi. Dan operasi sekarang juga nggak perlu operasi gede lagi kan, itu cukup dengan laparoskopi, robotik itu bisa kita lakukan sehingga kita bisa cepat recover untuk melakukan treatment selanjutnya. Jadi kira-kira gitu kalau memang. Jadi jawabannya miom, bahwa miom itu tidak menghalangi ya dok? Tidak harus ya? Diangkat ya. Sudah dibuktikan ya dok ya? Siap. Angkat tangan. Yeah.
Enggak, tadi ada yang nanya, ada yang punya PCOS. Kalau PCOS. Ya. Tadi ada yang nanya, Dok, ada yang punya PCOS, bisa hamil nggak kalau punya PCOS? Oke, kita bagi antara PCO sama PCOS. Jadi PCO itu stands for polycystic ovaries. Jadi indung telurnya itu banyak kista-kista kecil. Nah, itu datang dari bisa dari bakat genetik atau bisa juga dari disturbance dari metabolisme tubuh perempuan. Yang itu berkaitan dengan gaya hidupnya nggak bagus, berat badan, olahraga kurang, dan itulah yang kita biasanya kita lihat karena memang ada disproporsi lemak di dalam tubuh si perempuan tersebut. Tapi kalau PCO-nya saja itu 20% perempuan tuh PCO loh. Jadi nggak usah khawatir bahwa memang banyak wanita dengan PCO. Tetapi yang masalah adalah kalau sudah menjadi PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sudah ada sindrom ya. Sindrom itu apa? Ada manifestasi beberapa gejala yang berkaitan dengan PCOS tadi. Contohnya siklus haidnya ngaco, kemudian adanya ya rambut tumbuh di mana-mana, kemudian kesulitan mempunyai keturunan, kegemukan dan segala macam itu yang memang perlu di treat. Jadi kalau bicara apakah PCOS itu bisa hamil atau enggak, masih bisa. Karena pasien itu dengan catatan dia masih ovulasi, problemnya PCOS itu nggak bisa hamil adalah prediksi untuk masa subur itu susah. Kalau siklusnya 28 hari gampang, hari ke-14 itu kira-kira masa suburnya. Tapi kalau siklus kadang-kadang 40, kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang 32, itu kan susah ngitung masa suburnya. Jadi itu yang kita memang melihat pada pasangan yang sudah setahun atau 2 tahun yang susah mempunyai keturunan dan ada PCOS-nya, ya mungkin kita perlu address, itu perlu di-treat gitu. Sebaiknya, Dok, kapan waktu yang tepat untuk ngecek ke dokter? Setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun setelah pernikahan? Less than 35, 1 tahun. Kalau over 35, apalagi udah 38, jangan lama-lama, 6 bulan menikah nggak jadi, buruan ke dokter. Ya, itu dengerin tuh. Oke, banyak banget ya informasi yang kita dapat hari ini dari Dr. Ivan. Semoga teman-teman yang masih terus berjuang, insya Allah ini jadi dapat semangat baru lagi. Dan tunggu, ini ada iklan lagi. Iklannya apa nih? Iklannya apa? Hah? Tunggu belum, kan ini dulu. Dok, ini dulu Apa tuh? Kan lagi ulang tahun kan? Kalau ulang tahun itu, tunggu dulu, kalau ulang tahun itu kan biasanya kita lonco orang yang ulang tahun kan? Kalau tiup lilin kan susah dari sini, Dok. Iya, susah. Bisa. Kan biasanya kan kalau yang ulang tahun itu kan kita ituin tepung lah, pakai apa gitu kerjain orang kan? Kita juga dong, boleh dong. Apa ya? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong kerjain yang ulang tahun, boleh dong. Kabur. Jangan dong. Kerjanya apa? Teman-teman, oke, kita tadi menurut aku udah banyak sekali informasi yang kita dapat. Terima kasih Dr. Ivan. Pencerahannya hari ini tentang informasi tadi ya, semua itu yang disampaikan. Nah, sekarang aku pengen sedikit flashback dikit. Nah, ini mungkin di sini tadi banyak banget dokter yang ngucapin selamat ulang tahun juga, dokter. Terima kasih. Terus ada yang bilang, kok dokter ganteng banget. Emang nggak boleh? Ganteng. Oh ya. Kayak helm. Dokter katanya mukanya kayak Jeremy Thomas. Oh, oke. Sadap. Kayak Surya Saputra. Oke. Yang belum tahu, aku salah satu yang tahu. Di tahun 90-an, Dr. Ivan Sini itu ada band. Dulu band bareng-bareng lagi kita berdua tuh. Jadi aku tuh kan dulu punya band juga, Ocean Park. Jadi masa-masa itu ternyata ada salah satu musisi juga melalang buana juga itu. Kalau Indah tak bukan ya inilah beliau ini. Apa dulu bandnya, Dok? Prambors Top 40 Band. Sedap. Ayo dong, Baby-nya ada band. Bukan di apa? Ada B290s bukan ya? Iya, B290s tuh Prambors Top 40 dulu. 90s juga. Sedap.
Boleh dong dok, mumpung lagi ulang tahun dok. Loh kok kebalik? Dikit lah dok. Ngapain? Nyanyi. Tunggu ya. Gitar bisa ya, piano bisa, apalagi saxophone? Angklung. Angklung ada, kerecengan ada. Piano aja deh, piano. Boleh. Lagu apa sih? Apa? Smile. Kita tahun Foster apa? David Foster deh. Apa dok? kita kembali tahun 80-90-an ya. Pasti. Ini kalau nyanyi delay nggak sih? Jadi dikitnya papa. Apa judulnya? Judulnya apa coba? Dok, kita nyanyi-nyanyi. Apa yang keluar dari kepala aja ya. Asik. Kita coba. Tuh, pada tepuk tangan tuh. Tepuk tangan virtual. Apa ya? The Best of Me. Ya. Cari liriknya. Mana? You are the one romance I always know. No one ever touch me more. I only hope that in return I might have things only for you. Lanjut. Mana piano? Ini kayaknya bukan piano nih. Minus one kayaknya. Coba liatin dong. I can fight this feeling any longer. Apa tuh? Apa tuh liriknya? And I'm still afraid to let it flow. Woo! Can fight this feeling. Started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. Can't fight this feeling anymore. I tell myself that I can't hold on forever. I said there is no reason for my fear. Tuh, can't fight this feeling. 'Cause I feel secure when we're together. You give my life direction. You make everything so clear. And if it is how I wonder, how you give it or I can you look look in down in the window on a cold night sky. and I'm getting closer than I ever thought. Semuanya nyanyi. I can't fight this feeling Anymore. I've forgotten what I started fighting for. It's time to bring the ships into the shore. Throw away the war forever. Because I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. And if I get caught upon the floor, come crashing through the door. Maybe I can fight this feeling Anymore. Asik. Dokter Ivan. Thank you.
Thank you. Sekali lagi, Dokter Ivan. Gak bunyi. Sehat selalu, bahagia selalu. Kita doa bersama ya dok ya, insya Allah pandemik ini segera berakhir. Amin. Jadi semuanya kembali normal, nyaman, beraktivitas kembali untuk dokter juga dan Rumah Sakit Bunda dan Morulanya. Terima kasih. Apalagi saya boleh ngucapin makasih nggak? Saya mau boleh ngucapin dulu. makasih buat Cynthia Mas Surya. Salam buat si Bima dan Tatiana. Iya. Dan juga makasih buat teman-teman ibu-ibu yang ngirimin banyak kado di belakang. Ini bunganya dari ibu Morula ini. Mau ngucapin makasih banyak atas ucapan selamat ulang tahunnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih ya dokter berbagi cerita, berbagi inspirasinya hari ini di The Stories of Surya Cynthia episode 1. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut terinspirasi. Terima kasih dok. Thank you dok. Bye.